Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, udah lama banget ya. Kita udah nggak pernah ketemu lagi di video-video saya yang terbaru. Nah, hari ini nih saya mau coba share ke teman-teman mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya rangkum menjadi satu. Topiknya adalah resign, ya, mengundurkan diri dari perusahaan nih. Dan ternyata banyak teman-teman yang bertanya ke saya, tapi dari data yang saya kumpulkan mengkerucut menjadi 5 dulu yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang memberikan ke inbox saya atau message ke saya langsung, gitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong di channel saya ini supaya saya semakin semangat lagi untuk bikin video-video tentang pembelajaran ke-HR ya, ke-HR supaya kita sama-sama belajar nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa saling memberikan masukan. Misalkan kalau ada yang salah, oh nggak gitu Pak ternyata, ya udah silakan di komen saja di sini dan kita akan belajar bareng-bareng. Oke? Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Siska Jambi. Wow, apa kabar Siska di Jambi? Jauh juga nih dari Jambi ya. Kapan waktu yang tepat untuk resign? Oke, menarik ya. Kalau saya boleh simpulkan beberapa apa ya namanya beberapa waktu yang tepat atau timing yang tepat untuk kamu bisa melakukan resign sebenarnya ada 5 sih kalau nggak salah ya. Pertama itu menjelang akhir tahun. Jadi biasanya di akhir tahun ini kan pekerjaan selesai atau project biasanya selesai juga ya di akhir tahun, dan biasanya di fase-fase masuk ke bulan November Desember itu sudah mulai ke liburan akhir tahun. Nah, biasanya tuh pekerjaan-pekerjaan sudah mulai slow down tuh, sudah mulai turun, dan nanti persiapan untuk bulan Januari di tahun berikutnya. Dan lebih mudahnya lagi kenapa akhir tahun? Karena biasanya buat pajak juga nih buat teman-teman. Jangan lupa di Indonesia kan harus ada pelaporan pajak setiap tahunnya. Nah, biasanya para pekerja itu akan menemui kesulitan apabila dalam satu tahun mendapatkan 2 perusahaan, yang perusahaan yang A dan perusahaan yang B yang sekarang, sehingga harus digabungkan laporan pajaknya, dan biasanya itu akan ribet lah intinya. Jadi saran saya memang di akhir tahun biasanya. Tapi kalau memang teman-teman terpaksa di pertengahan tahun atau di kuarter 2 atau 3 gitu di setiap tahun di tahun ini, misalnya atau tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, ya teman-teman harus pastikan bahwa nanti pelaporan pajaknya aman. Karena jangan sampai minus nih teman-teman, karena biasanya akan dianggap kurang bayar. Itu kan bahaya sekali. Teman-teman harus menanggung biaya-biaya pajak yang sebenarnya teman-teman nggak perlu nanggung gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah pastikan tugas atau proyek selesai. Karena yang namanya nama baik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pergi sebelum tugas atau proyek teman-teman selesai kan juga nggak baik. Jadi tugas pastikan selesai dulu. Nah, biasanya tuh begitu tugas selesai atau sudah tidak lagi peak nih, loadnya sedang tidak tinggi-tingginya atau sudah turun atau tidak ada project lagi, nah teman-teman bisa dengan leluasa untuk menggunakan diri sehingga tidak akan tahan oleh perusahaan, biasa begitu. Kemudian atmosfer kerja biasa gitu ya, atmosfer kerja tidak baik atau sudah tidak kondusif. Tidak kondusif itu maksudnya begini, teman-teman ngerasa kok banyak toksik ya di kantor, teman-temannya tidak suportif, tidak mendukung, malah ikut-ikutan, atau merasa bahwa kok saya nggak berkembang nih di sini gitu, saya ingin berkembang lagi lebih tinggi lagi atau ada kesempatan mengejar karir di tempat lain misalkan, ya silakan aja gitu. Kalau memang itu alasan yang lebih tepat, ya silakan teman-teman ajukan pengunduran diri atau resign tadi. Dan yang menarik biasanya itu setelah THR juga ada tuh, setelah THR atau setelah bonusan biasanya teman-teman mengajukan resign. Nah, itu memang tepat kan, biasanya THR menjadi haknya karyawan ya setiap tahunnya, dan setiap tahunnya itu kan yang ditunggu-tunggu pasti THR. Kapan nih THR? Kapan THR? Nah, pastikan teman-teman sudah dapat THR. Nah, biasanya banyak tuh yang rombongan yang resign. Ya, saya sebagai rekruter merasakan tuh. Biasa kalau udah masa-masa THR atau bonus keluar gitu atau cair, ya sudah siap-siap. Ini 1, 2 gitu yang mau juga resign. Nggak bisa begitu. Nah, biasanya kemampuan perusahaan untuk melakukan retention itu yang lebih baik. Biasanya kita punya program-program tertentu yang bisa buat menahan karyawan supaya tidak keluar walaupun sudah THR atau bonusan atau yang lain-lainnya. Nah, itu memang diuji sebuah perusahaan yang sudah matang, diuji supaya bisa menjaga karyawan untuk stay. Ya, apalagi kalau karyawannya star kan atau karyawan bagus, biasanya sangat ingin ditahan banget tuh biasanya. Dan biasanya sangat berat. Kemudian yang terakhir, yang kelima biasanya mengejar passion ya atau studi, membuka usaha atau melanjutkan sekolah S2, S3, atau alasan keluarga, biasanya keluarga sakit,
Kemudian juga ada lagi alasan yang memang ikut suami, mungkin pindah keluar kota, keluar negeri sehingga mau nggak mau harus ikut dan lain-lain. Dan yang ada lagi alasan yang memang biasanya karena punya anak tidak ada yang jaga sehingga mau nggak mau harus menjaga di rumah untuk teman-teman yang perempuan. Ya itu mulia ya kalau menurut saya sih, menjadi alasan yang tepat menurut saya karena anak kan kita tidak bisa main-main ya, apalagi memberikan ke orang lain yang belum tentu kita bisa percaya. Ya itu pilihan ada di tangan teman-teman. Oke, itu pertanyaan pertama teman-teman. Saya lanjut pertanyaan kedua dari Surya di Jogja. Apa kabar Surya? Jogja. Piye kabare Jogja? Bisa bahasa Jawa saya ini. Boleh tahukah alasan apa saja kenapa karyawan berhenti dari pekerjaannya? Oh, sebenarnya banyak kayaknya ya. Banyak sekali alasan-alasan yang memang biasanya kenapa karyawan itu mau jual resign nih Surya. Mungkin Surya belum pernah jual resign kan? Atau saya nggak tahu nih apa Surya memang belum bekerja. Tapi yang pasti begini, biasanya ada beberapa hal untuk kenapa karyawan tuh majuan resign. Kalau saya rangkum ada 10 nih, Surya. Yang pertama mungkin karena kurangnya kepemimpinan atau bosnya sendiri untuk menghargai si karyawan atau menghargai pendapat atau suara mereka. Sehingga pada saat bekerja merasa nggak nyaman. Saya nggak merasa diterima nih oleh atasan saya. Setiap ide atau masukan dari saya kok selalu diabaikan atau nggak pernah didengar. Dikit-dikit apa kata bos, dikit-dikit apa kata bos, sehingga karyawan tidak merasa dihargai. Nah itu biasa terjadi tuh untuk teman-teman di usia-usia gen millennials atau gen Y yang saat ini kan katanya ingin kebebasan berekspresi. Nah itu biasanya kalau ketemu bosnya seperti ini, biasanya mereka nggak akan bertahan. Kemudian yang kedua adalah kinerjanya nggak dianggap atau setiap prestasi yang dilakukan ya sekecil apapun lah mereka kan ingin dihargai ya. Setiap orang kan secara harfiah atau secara lahiriah gitu ya kan inginnya dihargai nih teman-teman. Seperti anak kecil aja, anak kecil melakukan apapun kan pengen dihargai oleh orang tuanya. Ya misalkan berhasil melakukan suatu hal, dia akan laporin ke orang tuanya dan dia mendapatkan apresiasi, kemudian dia senang, dia akan mengulang kembali supaya dia mendapatkan pujian. Sama seperti kalau misalkan anak kecil melakukan kesalahan pun kan kita berikan ya terlalu hukuman ya sehingga kita merasa atau menganggap bahwa dia tidak akan mengulangi lagi dan si anak kecil pun nanti akan merasa bahwa itu nggak baik sehingga dia tidak akan mengulangi lagi. Nah sama kalau kita cuma melakukan hal sekecil apapun di dunia kerja itu biasanya butuh pengakuan nih teman-teman. Jadi karyawan yang merasa diakui biasanya akan lebih produktif dan kreatif sehingga dia merasa bahwa dia dihargai di lingkungan kerjanya. Kemudian tidak memiliki kepercayaan kepada pimpinan. Ini banyak nih biasanya alasan teman-teman saya kalau saya dengar kenapa sih kamu resign? Ya alasan biasanya nggak percaya lagi sama bos gue. Dikit gini dikit gitu. Nah itu biasanya ada tuh yang begitu ya, tapi nggak semua ya teman-teman ya, tapi ada yang begitu. Kemudian lelah dengan tuntutan kerja, misalnya kerja sangat berat, kerja lembur atau work life balance nggak dapet gitu ya, pulang pagi gitu, berangkat pagi pulang pagi sehingga nggak dapat apa-apa, hanya dapat capek. Ada yang alasan sampai nggak dapat jodoh dan lain-lain. Itu biasanya alasan lelah dengan tuntutan kerja. Dan memang ada beberapa bagian perusahaan yang memang load kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi ya emang ya teman-teman dari awal sudah harus melihat bahwa pekerjaan yang sedang diemban ini apakah memang load pekerjaan akan sangat berat atau tidak, kan teman-teman bisa merasakan dari awal apa itu perusahaannya, bidang kerjanya apa, industrinya bagaimana, siapa rekanannya, siapa kliennya, dan bagaimana revenue-nya, bagaimana cara ngerjarnya, bagaimana targetnya. Kan teman-teman udah tahu nih, harus cari tahu sebelum masuk kerja ke situ sehingga bisa merasakan. Jadi kalau alasan bahwa aduh capek lelah ya agak lucu juga sebenarnya karena mana ada sih perusahaan yang ingin slow gitu ya, tidak ingin mencapai target, kan pasti ingin mencapai target karena ujung-ujungnya kita juga kan. Kalau perusahaannya jadi baik tentu kita akan kecipratan juga, entah itu bonus untuk kenaikan gaji atau benefit-benefit lainnya akan naik. Nah itu kan juga sebenarnya kembali ke perusahaan dan ke individunya. Kemudian yang berikutnya tidak nyaman dengan kondisi politik. Nah, ini biasanya banyak lah. Ya saya nggak perlu bahas lebih lanjut apa itu artinya politik internal, tapi yang pasti yang saya bilang tadi di pertanyaan pertama ada yang bilang bahwa ada sikut-sikutan, ingin dihargai, ingin dianggap cemerlang, sehingga mungkin jilat sana jilat sini sehingga ada kondisi yang kurang enak lah politik yang terjadi. Ya kalau nggak ikut aspirasi A maka akan dianggap nggak nggak nurut atau misalkan bukan karyawan yang bisa responsif terhadap pekerjaan atau tidak bisa bertanggung jawab atau lain-lain lah maksudnya. Tapi sebenarnya sih karena memang politiknya seperti tidak ingin kita ikuti sehingga tidak cocok
dianggapnya, sehingga ya nggak ngerasa nyaman aja dengan kondisi politik seperti itu. Kemudian perusahaan tidak sejalan dengan ide mereka. Ini sempat saya singgung di awal. Perusahaannya mungkin tentang apa, kemudian kita memberikan ide, kata nggak masuk ide kita, sehingga ngerasa bahwa wah nggak cocok nih dengan niat saya atau bagaimana dan lainnya. Kemudian gaji kecil ya. Sebenarnya kalau gaji kecil relatif ya. Kalau gaji itu kan tergantung dari setiap orang. Mau gaji berapapun, kalau teman-teman pengeluarannya juga besar dan gede gitu dan boros atau sia-sia, ya tentu nggak akan cukup gitu teman-teman. Dari dulu gaji misalkan UMR dan sekarang sudah berlipat-lipat sampai berapa digit, ya kalau merasa pengeluarannya juga besar, ya tetap aja nggak akan merasa cukup, pasti kan merasa kurang terus gitu. Nah itu teman-teman bisa ya atur sendiri lah, tapi itu menjadi alasan juga biasanya teman-teman gaji lebih kecil, dan biasanya kan kalau ditawar di perusahaan lain lebih gede, akhirnya kita pindah gitu. Beda 100-200 ya pun biasanya diambil tuh sama teman-teman yang mungkin merasa bahwa wah lebih enak sana nih naik gaji kayak gitu. Nah itu bisa diperhatikan juga. Kemudian ingin bergerak maju, biasa karirnya ingin lebih baik lagi, mendapatkan tawaran yang lebih baik di tempat yang lain, jadi ingin mengubah jalur karir gitu ya. Dan yang ke-9 juga nih, tadi ke-8, ini ke-9. Jadi selain ingin maju dan karirnya juga ingin lebih maju lagi atau ingin lebih baik dari sekarang. Dari staff mungkin nggak bisa naik di supervisor di tempat yang sekarang. Oh tempat lain menawarkan supervisor, teman-teman pindah. Nah itu memungkinkan sekali, biasa alasan untuk resign. Kemudian ada lagi yang terakhir nih yang saya dapatkan, memang rata-rata ingin membuka usaha pribadi atau bisnis. Lagi seneng nih orang-orang buka usaha pribadi nih, apalagi zaman pandemi kemarin kan banyak yang buka usaha, ya yang tadi buka usaha kemudian dari pandemi, akhirnya mereka buka kopi, buka toko makanan dan lain-lain di rumah, dan bisa jualnya melalui online. Nah itu juga bisa menjadi alasan. Nah gitu Surya, jadi 10 hal itu yang tadi yang memang membuat beberapa orang di perusahaan itu atau karyawan-karyawan mengajukan resign. Nah, saya simpulkan 10, tapi kalau teman-teman nanti ada masukan lagi, silakan isi di komen ya, untuk menambah pengawasan kita. Oke, yang ketiga nih teman-teman sekarang. Apa hak karyawan yang mengajukan resign, Pak? Katanya ada pesangon ya, Pak, dari Foxy Jakarta. Saya nggak tahu nih, Foxy laki atau perempuan, tapi yang pasti, apa kabar Foxy? Ya, hak karyawan untuk mengajukan resign, secara mitos sebenarnya ada yang bilang, sebenarnya tapi ini mitos nih, karyawan akan mendapatkan pesangon kalau resign. Sebenarnya enggak. Faktanya tidak akan dapat pesangon kalau karyawan mengajukan resign. Tapi memang berhak akan uang pisah dan uang pengganti hak yang lainnya, yang tentunya diatur dalam pasal 50 peraturan pemerintah nomor 35 2021. Mohon maaf kalau saya salah nih. Tapi kalau nggak salah sih di situ pasalnya. Jadi teman-teman kalau mengajukan resign, biasanya ada masa periode tertentu, masanya masa kerja 3 atau 5 tahun, itu akan mendapatkan uang pisah sekian atau uang pengganti ini sekian gitu. Nanti biasanya ada. Jadi bisa diatur di PP, di peraturan perusahaan, si perusahaan itu sendiri. Nah, lebih baik nih teman-teman kalau misalnya join yang perusahaan baru, coba cek tuh di PP-nya, aturan-aturannya bagaimana dari awal promosi, mutasi, rotasi, sampai dengan pensiun atau mengundurkan diri. Bagaimana peraturannya? Nah, teman-teman harus cari tahu di situ. Nah, biasanya itu di PP ada aturannya. Misalkan kalau PHK bagaimana, amit-amit ya kalau PHK ya. Tapi kalau misalkan mengajukan resign, itu akan dapat uang pengganti apa saja. Nah, biasa diatur tuh. Tapi kalau cuma baru setahun 2 tahun sih biasanya nggak ada pengganti apa-apa sih menurut saya. Biasanya sih di atas 3 tahun atau 5 tahun baru mendapatkan hak penggantian. Entah itu uang pisah atau uang penghargaan masa kerja gitu ya. Moga-moga cukup jelas nih Foxy. Ya, jadi mitos tuh kalau mendapatkan pesangon. Yang mendapat pesangon tuh biasanya orang di PHK malah kalau nggak salah ya. Buka-buka lagi deh aturan PP-nya. Pasti ada kok di situ. Atau teman-teman ada yang ngasih masukan di inbox, di komen silakan diisi aja di situ supaya kita juga belajar bersama. Oke, kemudian yang keempat nih teman-teman, hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum resign dari kakak di Bogor. Nah ini menarik nih. Ya tentunya kalau mau resign, kakak apa ya namanya ya, surat resign udah pasti ya diajukan. Jadi surat resign itu teman-teman buat dengan sebaik-baiknya, dengan tentu dengan kata yang baik-baik juga ya. Ya walaupun ada sedikit gundah gulana atau dongkol ya bakal bahasa saya, ya teman-teman sampaikan dengan sebaik-baiknya, karena harapan kami masuk secara baik, keluar pun secara baik gitu ya. Karena kan walau bagaimanapun dunia ini sempit sih menurut saya ya. Siapa tahu ketemu lagi di masa depan, atau ada seseorang yang kenal dengan kamu ngamar kemana, kemudian orang itu nanya ke kita, si Anu kerja di sini gimana?
gimana tuh dulu gitu. Nah kalau seandainya ada apa cerita tentang yang nggak baik atau buruk kan akan tersampaikan ke perusahaan yang selanjutnya. Nah, itu justru merugikan kamu nih Kak. Nah saran saya ya siapkan surat lisan dengan baik, kemudian berikan notice period yang pas. Biasanya kamunya one month notice 1 bulan. Ada yang mungkin yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ya sesuaikan aja dengan waktu kamu nanti kapan mau resign. Misalkan sekarang ngajuin tanggal 1, ya resign ya di akhir bulan misalkan 31 Agustus gitu misalkan ya. Jadi ada waktu jeda 1 bulan. Sebenarnya 1 bulan buat apa sih? Ya tentunya bagi perusahaan itu mencari pengganti kamu, intinya gitu. Ya kan karena nyari orang nggak gampang ya. Sulit lah kalau menurut saya cari orang pengganti saat ini. Ya tentu kita butuh waktu untuk melakukan penggantian atau replacement. Ya, kemudian jangan lupa buat list kerja atau handover list ya, misalkan apa sih yang kamu kerjakan selama ini, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, atau yang akan dikerjakan, plan-plannya. Nggak apa-apa, tolong dibantu aja, dituliskan di situ, kemudian berikan ke atasan atau ke rekan kerja, tentunya dengan ada saksi kalau menurut saya lebih baik, jangan cuma satu orang atau one on one gitu, lebih baik dengan atasan dan juga dengan rekan kerja yang mungkin itu menggantikan sementara, sehingga jelas tuh apa yang kurang, apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, sehingga clear, sehingga nanti harapannya dia nggak akan ganggu kamu lagi kalau misalnya kamu udah pindah, tetap ditanya nih, Kak gimana nih, yang ini kok belum beres gini, ya repot kan jadinya kamu dikejar-kejar. Nah sejelas-jelasnya aja kamu sampaikan. Kemudian pastikan kamu sudah dapat pekerjaan yang baik secara karir, secara finansial sudah lebih baik daripada yang sekarang atau yang dari sebelumnya, sehingga kamu juga melangkahkan kaki kamu ke depan itu akan lebih baik lagi. Kemudian jangan lupa update CV ya, CV kamu atau resume kamu ya diupdate lagi, portfolio kamu ditambahkan supaya apa ya, menambah bukti-bukti bahwa kamu pernah bekerja di tempat sebelumnya, tempat ini atau tempat yang memang kamu pernah bekerja melakukan hal apa saja. Nah itu biasanya dipakai kan untuk di perusahaan baru, sehingga waktu kamu resign pun kamu melamar pekerjaan, sudah atau belum melamar pekerjaan, kamu udah siap dengan adanya CV tersebut. Atau bahkan biasanya hunter nih, mereka biasanya kan kita lagi kerja asik-asiknya, lagi seru-seru dengan perusahaan ini, kemudian tiba-tiba dapat tawaran dari hunter, tolong dong kami tertarik dengan profil kamu bisa kirim nggak CV kamu, profil kamu untuk kita pelajari supaya mungkin ada kecocokan di antara kita misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa, kirimnya CV kamu ke sana. Hitung-hitungan kamu test the water kan kalau kata orang gitu. Dia nyoba-nyoba mancing lagi, siapa tahu kamu dapat karir yang lebih baik atau dengan gaji lebih baik. Itu menurut saya sih maklum-maklum saja sih. Ya, tapi jangan info HR di awal, takutnya kamu malah dihalang-halangi. Ya tentu kami juga nggak mau kamu hilang kan, pergi dari perusahaan gitu. Kemudian yang pasti yang lucunya itu adalah persiapan di hari terakhir kerja. Biasanya apa juga persiapannya? Perpisahan kan. Perpisahan itu biasanya ngasih makanan. Nah biasanya makan apa nih gitu di hari terakhir. Ya standar-standar aja lah, yang mudah-mudah aja, kue, biasanya apa, donat atau apa, pizza gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi memberikan kesan yang baik itu lebih baik juga kalau menurut saya sih. Ya nggak diharuskan, tapi biasanya kalau saya lihat teman-teman saya yang resign atau saya sendiri pribadi dulu-dulu, ya pasti ada sesuatu yang diberikan ke perusahaan. Ya intinya ingin memberikan, kita pernah kerja sama bareng, ya tentunya kita berharap bisa kerjasama lagi di tempat yang lain atau di masa depan. Ya tentu memberikan impresi yang baik lah dengan cara apresiasi. Nih ada kenang-kenangan dari saya, makanan atau apa, supaya sama-sama enak. Ya bagaimanapun ditinggal itu kan nggak enak ya. Teman-teman meninggalkan mereka kan tentu mereka juga sedih. Ya minimal pekerjaan kamu berpindah ke teman kamu gitu kan. Ya orang yang kena kerjaan baru kan juga ketempuhan gitu. Waduh, nambah lagi kerjaan gue nih, yang ini belum beres gitu ya. Ya intinya begitulah. Dan yang terakhir nih teman-teman, terakhir yang kelima. Sesuai janji saya hanya menjawab 5 dulu nih pertanyaan tentang resign. Apa yang perlu disampaikan pada saat exit interview? Kasih kisi-kisinya dong Pak, dari Cica Banjarmasin. Wow, Banjarmasin. Apa kabar Cica? Ya, kalau menurut saya sih kalau pas exit interview ya lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Jawab jujur boleh. Jadi sampaikan apa adanya, tapi bukan berarti harus menjelek-jelekan perusahaan ya. Karena kan mau bagaimanapun kamu pernah mencari nafkah di situ, mencari uang di situ. Jadi kalau kata motivator yang saya kenal, Bapak Zamil Azzaini ya, janganlah kamu meludahi sumur kamu sendiri. Di mana kamu cari makanan, cari air, kamu mandi di situ, gitu, kamu ludahin gitu ya, itu nggak baik lah. Ya kalau memang ada hal yang kurang baik ya tetap kamu sampaikan dengan positif, kemudian kamu berikan masukan
baiknya seperti apa. Ya tentunya kan dari perusahaan juga ini ada perbaikan kan supaya tidak kehilangan star atau karyawan yang baik seperti kamu misalkan gitu. Kemudian nggak terlalu bertele-tele lah, singkat gitu, nggak usah sampai curhat sehingga sampai nangis-nangisan misalnya gitu ya. Yang sedih sih pasti ya, kamu akan meninggalkan perusahaan yang mungkin seberapa lama gitu, meninggalkan teman-teman yang baik gitu, kamu karena merangkah ke hal yang lebih baik, yang lebih baru lagi ke depan. Ya tapi dengan singkat, jujur, kesan positif, dan jangan sampai mengeluh. Ya pasti intinya kan memang untuk perbaikan sesama ya antara kita dan juga perusahaan. Jadi ya harusnya sih akan lebih baik seperti itu. Oke, menurut saya sih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini, 5 pertanyaan tentang desain. Semoga cukup bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada masukan atau tambahan, monggo silakan komen aja. Saya senang sekali kalau bisa belajar lagi dengan teman-teman, dan mohon maaf baru kali ini saya sempat membuat video lagi. Nanti saya juga akan coba cari waktu untuk membuat video-video yang lainnya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Pesan saya terakhir, jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa belajar lagi, belajar terus. Walaupun dengan usia bertambah, ya kesempatan belajar akan terus. Dan yang pasti kali ini mungkin masih pandemi ya. Harapan saya sih udah nggak pandemi, tapi tetap harus pakai masker, cuci tangan, hindari mobilitas yang tinggi kalau memang nggak perlu, hindari kerumunan dan lain-lain, supaya kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.